Pelestarian bangunan cagar budaya menghadapi tantangan yang berat seiring perkembangan zaman. Tantangan ini semakin nyata terlihat pada bangunan-bangunan cagar budaya yang berada di daerah-daerah terutama Jawa Tengah, seperti Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, yang memiliki sebuah candi yang bernama Candi Suku. Sebelum dipugar, kondisi terakhir Candi Suku adalah kondisi batu yang tidak menepati posisinya, keluar air dari sisi batu, dan lainnya. Dan Candi Suku merupakan salah satu candi yang sangat menarik yang ada di wilayah Jawa Tengah. Candi Suku yang berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah ini ambles. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah pun akan melakukan pemugaran total. Seluruh batu candi rencananya akan diturunkan dengan melibatkan para pakar geolog dan arsitektur prasejarah. Para ahli itu akan meneliti sebab amblesnya candi, sehingga mereka bisa merekomendasikan pemakaian bahan-bahan untuk memperkuatnya saat menyusun kembali batu-batu candi seperti sedia kala. Secara kasat mata, candi yang ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 1995 itu mengalami penurunan di bagian dinding selatan. Selama pemugaran, bangunan candi akan disterilkan. Alhasil, pengunjung dilarang mendekat dalam radius tertentu. Candi Suku dibongkar karena ada penggelembungan di bagian pondasi Candi Suku. Ternyata mengejutkan, isi di dalam Candi Suku terdapat tanah sebagai konstruksi Candi Suku, dan bagian luarnya ditempelkan batuan candi. Pemugaran Candi Suku dilakukan oleh para tim ahli hingga bangunan Candi Suku bisa dikembalikan secara utuh seperti aslinya. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Sri Ediningsih, mengatakan pembongkaran mendesak dilakukan lantaran candi yang dibangun pada akhir abad 15 tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Candi Suku mengalami kerusakan parah, ada penggelembungan di bagian pondasi, ujar Sri Ediningsih. Kerusakan Candi Suku, menurut Ediningsih, diakibatkan oleh bergesernya batu-batu di bagian bawah candi atau pondasi. Kerusakan tersebut butuh penanganan secepat mungkin, sebab jika tidak segera ditangani, jika terjadi gempa bisa runtuh. Banyak batu-batu pondasi yang bergeser selama proses renovasi. Masih kata Ediningsih, wisatawan tidak diperkenankan mendekat atau berkunjung ke lokasi candi. Mereka hanya diperbolehkan mengakses bagian pelatarannya saja. Hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan. Selain itu, Candi Suku, sepintas bangunan ini tidak hanya mirip dengan candi milik suku yang meramalkan kiamat yang akan terjadi pada 2012 lalu. Namun, Candi Suku diyakini usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan candi milik suku Maya. Maka tidak heran lagi dari segi bangunannya saja, candi ini berbeda dengan bangunan candi yang ada di Indonesia. Belum lagi Candi Suku memiliki relief atau pahatan yang jauh dari kesan tradisi budaya lokal Nusantara. Uniknya, candi peninggalan zaman megalitikum ini satu-satunya candi di Indonesia yang menghadap ke barat atau ke arah kiblat. Menurut seorang pemerhati Gunung Lawu yang sangat mengerti tentang seluk-beluk Gunung Lawu, Joko Sunarto menyebutkan, menurut pakem tradisi, candi agama Hindu lainnya yang digunakan sebagai tempat persembahyangan. Seharusnya Candi Suku menghadap ke arah timur, yakni arah terbitnya matahari. Namun nyatanya justru candi ini menghadap ke arah barat. Mengapa begitu? Pak Po menerangkan, sudah menjadi tradisi Jawa kuno di waktu zaman prasejarah jika matahari merupakan sumber urip atau sumber kehidupan. Candi Suku ini berbeda dengan candi kebanyakan yang menghadap ke timur.
justru candi ini menghadap ke barat. Jadi untuk memasuki Candi Suku, orang menuju ke arah timur, tempat matahari terbit. Banyak juga yang menyebutkan bahwa candi ini dianggap sebagai candi porno karena banyaknya relief yang menggambarkan sesuatu yang pribadi, seperti bentuk lingga dan yoni yang menggambarkan kelamin laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Candi Suku bukan candi porno, tapi itu salah satu pembelajaran Purwa Madya Husana, yakni asal muasal kita ada. Jika di India punya Kama Sutra, kalau di Jawa punya Centini. Jadi Candi Suku adalah candi yang menonjolkan lingga dan yoni, yakni penggambaran laki-laki dan perempuan. Jadi di candi itu, asal muasal manusia ada digambarkan dalam relief yang ada di Candi Suku. Jika orang-orang Jawa itu meyakini bahwa manusia pertama itu berasal atau datangnya dari Lawu, dan itu digambarkan dengan jelas melalui 3 teras atau 3 bagian candi yang tergabung dalam Purwa Madya Wasana, yang berarti asal muasal manusia ada. Bagian candi pada teras pertama adalah Purwa, yang berarti kawitan pertama atau asal muasal, di mana laki dan perempuan bertemu. Teras kedua adalah Madya, yang menggambarkan alam dunia. Di situ banyak sekali terdapat relief yang menggambarkan kehidupan manusia, seperti petani, pejabat, punggawa, raja, pandai besi, dan lain sebagainya. Dan di teras ketiga atau teras teratas candi adalah yang menggambarkan pada akhirnya manusia kembali pada yang membuat hidup. Tampilan trapesium yang sederhana pada Candi Suku ini pun menimbulkan berbagai teori. Salah satunya menyebutkan bahwa penguasa Majapahit mendirikan candi ini ketika kejayaan Hindu mulai memudar akibat masuknya Islam pada pertengahan abad ke-15, sehingga candi sengaja kembali menggunakan desain bangunan megalitikum. Sementara teori lain menyebutkan bahwa bentuk Candi Suku adalah bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta atau air keabadian dalam kitab Adiparwa, parwa pertama dari kisah Mahabharata. Piramida yang terpotong melambangkan Gunung Mandragiri, yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari tinta amerta yang memberikan kehidupan abadi bagi para peminumnya.